ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal. Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Ini saling simbiosis mutualisme antara partai dengan figur. Pak Jokowi memiliki jejak rekam yang kemudian diapresiasi oleh publik. Sejauh ini kalau demokrasinya tertutup, maka kemudian liganya jadi liga menteng, bukan liga Indonesia. Dialektika antara figur dengan partai itu sebuah keniscayaan dan itu anak kandung dari sistem demokrasi kita yang terbuka ya. Dan itu juga yang spirit yang terus menerus kita dorong melalui mempertahankan bahkan memajukan sistem proporsional terbuka ini. Nah, ini menurut saya pernyataan Ibu Megawati kurang tepat lah, apalagi menyebut jika Presiden Joko Widodo tanpa PDIP bukan siapa-siapa. Bahkan juga menyebut Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDI Perjuangan, duh kasihan dah. Ya menurut saya sih walaupun ini sifatnya bercanda, tetapi melihat ekspresi dari Presiden Joko Widodo kayaknya sih terbawa perasaan ya. Kayaknya sih baper, senyum-senyumnya agak gimana gitu kalau menurut saya sih. Ya menurut saya bercandanya ini kurang tepat lah. Jika PDIP Perjuangan pada saat itu tidak memilih Jokowi sebagai calon presidennya, pasti juga Presiden Jokowi pasti juga akan diambil oleh partai-partai yang lainnya. Ya bisa. Jokowi disindir Megawati dibela Nasdem. Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat HUT partainya di Jexpo yang menyebut kasihan kepada Presiden Joko Widodo jika tidak ada partainya mendapat banyak tanggapan dari sejumlah elit politik. Pernyataan Megawati tersebut jelas mendapat banyak sorotan, salah satunya dari Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Menurut Willy, Jokowi yang terpilih sebagai presiden melalui demokrasi terbuka dan simbiosis mutualisme antara sosok figur yang diusung dengan partai. Nasdem yang menjadi salah satu pengusung Jokowi sejak pemilu 2014 melihat rekam jejak sehingga partai besutan Surya Paloh mantap memilihnya menjadi sosok pemimpin negeri ini. Willy menilai jika seandainya demokrasi berjalan tertutup, kontestasi 5 tahunan itu hanya akan dikuasai oleh PDIP. Willy juga menyinggung sistem proporsional terbuka yang saat ini sedang diperjuangkan 8 fraksi di DPR. Menurutnya, jika pada pemilu 2019 menggunakan sistem proporsional tertutup yang menguasai hanya PDIP partai yang bermarkas di Menteng, Jakarta. Atas dasar itulah Willy menegaskan diperlakukan sistem proporsional untuk melahirkan kehendak zaman di setiap masa. Nasdem juga akan mendorong dan mendukung agar pemilu tidak menggunakan sistem proporsional tertutup. Willy menilai alangkah baiknya jika saling memberikan apresiasi atas apa yang telah dikerjakan oleh Jokowi. Jika melihat bingkai sejarah, Nasdem adalah salah satu pelengkap PDIP sebagai salah satu pengusung Jokowi. PJ Gubernur DKI sebut Jokowi bakal cek langsung proyek ITF Center hingga Sodetan Ciliwung. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan yang termasuk dalam program pengendalian sampah dan banjir di Jakarta. Peninjauan ini akan dilakukan setelah disoroti oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Jokowi meminta jajarannya segera menyelesaikan proyek-proyek yang sempat mangkrak tersebut. Heru mengungkapkan Jokowi akan meninjau pembangunan intermediate treatment facility center di Jakarta Utara serta pembangunan reverse Delivered Full Plan Bantar Gebang sebagai program penanganan sampah. ITF Sunter sudah dilakukan proyek peletakan batu pertama atau groundbreaking beberapa waktu lalu, namun belum ada kelanjutan proses konstruksi hingga kini. Perkembangan terbaru, Pemprov DKI memberi suntikan modal kepada PT Jakarta Propertindo sebesar 517 miliar rupiah untuk mengawali pembangunan ITF Sunter. Sementara awal pembangunan RDF Land Bantar Gebang dilakukan pada 10 Oktober 2022 saat Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI dan kini pengerjaan masih dilakukan. Selain itu,
Lanjut Heru, Jokowi juga akan meninjau progres pembangunan Sodetan Ciliwung yang kini mulai dilanjutkan saat Heru menjabat PJ Gubernur DKI. Beberapa waktu lalu, Jokowi menyinggung proyek ITF Sunter yang tidak kunjung dilakukan pembangunan bahkan sejak dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Jokowi pun mendorong agar urusan sampah segera diselesaikan agar tidak menjadi kotoran di kota, sungai, dan laut. Menurut Jokowi, masalah sampah menjadi salah satu prioritas yang harus dibenahi BPDLH, mengingat pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan. Jokowi juga menyoroti upaya penanganan banjir Jakarta saat diresmikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi pada Jumat 23 Desember. Jokowi meminta Heru untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Sodetan Ciliwung, normalisasi Sungai Ciliwung, hingga pembangunan Tanggul Gian Siwo. Mangkrak di era Anies, Nasdem minta PJ Gubernur DKI kebut pembangunan ITF Sunter. Anggota fraksi Nasdem DPD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh meminta Heru Budi Hartono yang akan menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta untuk mengebut pembangunan Intermediate Treatment Facility Center. Jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, realisasi proyek pembangunan ITF Sunter yang direncanakan beberapa tahun lalu masih belum menemukan titik terang. Di era Anies, peletakan batu pertama ITF Sunter telah dilakukan pada Desember. Namun, sampai saat ini, pembangunan masih mangkrak karena masalah investor yang menarik diri dari proyek fasilitas pengolahan sampah tersebut. Padahal, Nova menyebut ITF Sunter cukup berperan untuk mengurangi beban sampah Jakarta ke tempat pembuangan sampah terpadu, Bantar Gebang yang kini semakin menumpuk. Persoalan lainnya yang harus ditangani Heru, lanjut Nova, yakni penanganan banjir di Jakarta. Heru perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait program penanggulangan banjir yang selama ini dijalankan Anies. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan Sebenarnya sudah ada calon investor yang melirik fasilitas pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik tersebut. Katanya, Asep berharap PT Jakarta Propertindo selaku BUMD penggarap ITF Sunter untuk segera menyepakati kerjasama dengan mitra investor. Meskipun target pelaksanaan konstruksi dipastikan kembali molor dari perencanaan sebelumnya. Terakhir, Pemprov DKI menargetkan Jakpro untuk menjalani kesepakatan dengan mitra pada bulan November mendatang. Asep menjelaskan saat ini setelah ada 3 calon investor yang tertarik menggarap proyek ITF Sunter dengan Jakpro. 2 mitra merupakan perusahaan asal Cina dan 1 mitra lainnya dari Eropa. Ketiga mitra tersebut juga telah mengajukan proposal kerjasama. Kini, Jakpro tengah mengevaluasi menteri kesepakatan mulai dari besaran, permodalan hingga nominal biaya pengolahan sampah atau tipping fee yang dibayar Pemprov DKI untuk mitra saat ITF Sunter beroperasi. Sebagaimana diketahui, ITF Sunter adalah fasilitas pengolahan sampah berteknologi modern yang menghasilkan tenaga listrik. Jika telah beroperasi, ITF Sunter akan mengolah 2.200 ton sampah per hari dan mengurangi 30% sampah Jakarta yang setiap harinya dikirim ke TPST Bantar Gebang.